Neng Kanari Warkop, Warkop Kanari. Ya, kita tahu bahwa yang namanya bisnis kedai kopi ya, terus kafe dan lain sebagainya itu kan bisnis yang sangat segmented banget. Tidak semua orang bisa menikmati, tidak semua orang menyukai kopi. Dan faktanya belakangan banyak kedai-kedai kopi di Pekalongan pada tutup, ikut kasih ya. Bahkan yang besar-besar pun sudah pada tutup. Kemarin saya lewat di salah satu kedai yang gede banget di Pekalongan, brandingnya keren, bahkan sering menampilkan artis juga bukut. Nah, atau mungkin nggak bukut ya, atau mungkin ini tutup sementara. Nah, kita ingin tahu nih resep apa yang dilakukan oleh Mas Siswanto ini, Siswanto untuk mempertahankan Kanari, Warkop Kanari. Wah, meskipun pernah kukut sementara. Nah, kira-kira apa Mas resepnya? Aku sendiri mengalir Mas ya, dulu kan sempat buka seperti itu, gitu ya. Kemudian ada corona kan sempat tutup seperti itu. Kemudian dengan stok yang banyak, akhirnya kan nggak kepikir misalnya, rupanya stok-stok green bean yang ada di rumah itu banyak sekali teman-teman maupun gede-gede yang minta roast bean. Minta roast bean maupun misalnya yang udah digiling, misalnya yang beannya udah digiling seperti itu. Nah, tanpa disadari kok tahu-tahu aku rupanya bisa jual kopi kemasan juga ya seperti itu kan gitu. Nah, jadi sejak itu habis corona itu ya berjalan seperti itu terus sampai beberapa waktu yang lalu seperti itu. Dan waktu itu saya manfaatkan untuk banyak bersama Mas Tani. Kemudian hikmahnya juga satu sisi adanya corona, saya bisa masuk MKM, saya bisa punya merek, bisa mengajukan istilahnya merek juga untuk produk kemasan. Nah, setelah dirasa-rasa dengan stok upamanya saya punya lah, pokoknya kok dalam 1 tahun saya bermitra dengan petani kok stok cuma 1 kintal ya seperti itu. Ya saya ngerasa riskan untuk kemasan, jujur aja Mas, karena di tengah ada order, kita itu susah untuk nyari grade yang sama seperti itu. Yang sama dengan kuantiti yang sama. Nanti ya seperti itu, makanya akhirnya setelah ini kondisi sudah stabil lagi, misalnya saya buka warung lagi Mas, seperti itu. Seperti itu. Nah, dengan segmen pasar istilahnya yang spesifik ya menurut saya seperti itu. Berarti ya Mas, jadi kan berarti langsung kerjasama sama petani. Iya. Terus keren. Ini keren. Kan biasanya kan kadang-kadang kan kedai-kedai yang umumnya itu kan seringkali kan mereka cukup ambil kopi dari pengepul, ya kan, terus mereka proses dan mereka nggak ngerti grade-nya seperti apa grade-nya seperti apa, SOP-nya seperti apa, mereka nggak tahu. Dan jangan kerjasama karo petani itu apakah juga misalnya mengedukasi petaninya begitu? Ya kalau dibilang mengedukasi sih enggak ya, soalnya mereka juga udah pinter-pinter ya. Cuman kan saya dapat pesan dari senior-senior saya yang misalnya yang tahu mengenai kopi, akhirnya saya bermitra dengan petani, misalnya dengan proses sesuai SOP yang saya minta seperti itu Mas. Sehingga itulah menjadi tak jadikan sebagai karakterku, misalnya sebagai nilai jual saya seperti itu. Jualan karakter. Sehingga kita bisa ngasih grade yang bagus dengan harga yang boleh dikata sangat murah untuk pecinta kopi seperti itu. Asli Neki biaya produksi untuk 1 seduh kopi ini bukan 1 seduh ya. Nek kafe gede kan kadang-kadang harganya kan dipatok mahal. Jangan Neki apakah semahal itu? Ya untuk kelas kafe yang besar emang harus seperti itu Mas. Harus seperti itu karena misalnya banyak biaya misalnya untuk manajemen misalnya itu yang cukup besar misalnya. Kalau saya pribadi kan di tempat sendiri misalnya, kemudian misalnya saya juga kemitraan dengan petani langsung seperti itu. Kemudian saya niatin kan misalnya pengen bener-bener tempat saya itu
sebagai tempat bagi yang orang-orang benar-benar ingin menikmati kopi dengan kualitas yang bagus gitu mas. Nah, sehingga bisa tanya istilahnya nanti ini apa mas kopinya jenisnya apa itu, jadi bisa bahkan untuk menu pun bisa dapet itu bisa konsumen bisa milih sendiri. Bebas. Keren ya. Yang tidak tercantum di daftar menu pun bisa sebenarnya diminta seperti itu. Benar, bisa seperti Keren. itu. Jadi kayak sulapan temenan yang ini tadi ya. Sesuai dengan permintaan. Iya. Tapi nek gini mas, berarti semua jenis kopi jenengan sediain. Di sini ada dari varian robusta, kemudian arabica, excelsa liberica juga ada. Kemudian untuk yang persis juga banyak, ada yang natural, ada yang wine honey, kita juga sediakan seperti itu. Wine juga Ada. Terus itu Makanya proses fermentasi ini diproses sendiri. ya kita bareng sama mitra. Keren. Seperti itu. Kalau sendiri nggak mampu mas, soalnya kan kopi itu kan perjalanannya panjang misalnya dari dulu ke hilir misalnya. Mungkin untuk pertaniannya kita apa namanya untuk prosesnya mungkin itu milik petani seperti itu. Nah nanti untuk roasterinya nanti untuk roasting itu urusan roastery seperti itu ya. Gitu. Kalau saya sendiri kan menemukan diri saya sendiri kan di hilir mas ya seperti itu. Jadi saya tahu posisi saya itu untuk menjual. Jadi tapi saya juga istilahnya harus menentukan yang saya jual itu grade-nya seperti apa. Nah, itu yang harus saya pegang seperti itu mas. Jadi kita udah ada posisinya masing-masing, nggak bisa istilahnya kita nanam sendiri, proses sendiri, roasting sendiri, istilahnya jual nggak bisa, seperti itu, nggak bisa seintrik gitu seperti itu nggak bisa mas, seperti itu. Iya. Asik ya. Artinya banyak orang di belakang meja jenengan itu banyak banget mas. Saya itu cuma kalau di persentif itu saya cuma berapa persen aja saya bikin. Seperti itu. Keren. Nah, ada angan-angan ya mas. Kayak misalnya kan nih kedai-kedai itu kan kadang-kala yang mereka jual itu bukan produk kopinya. Seringnya kan yang dijual kan suasananya. Iya. Dan jenengan ini kan dengan suasana kayak gini sebenarnya cukup representatif juga buat tempat nongkrong. Tapi ini mas, ada nggak angan-angan untuk misalkan selain kopi mau jualan apa lagi yang ada di sini kaitannya dengan pelanggan ini tambah akeh gitu. Oh, jadi kan misalnya basic komunitasnya di kopi mas ya. Tapi untuk tata menu yang dijual terus banyak lah, nggak kopi aja misalnya. Untuk varian menu-menu yang berat juga ada. Kan misalnya yang ngajak ke sini kan mungkin ada yang sekedar pingin ngopi aja ada yang misalnya sekalian apa namanya untuk makan berapa lah juga ada. Nanti kita juga memfasilitasi mas seperti itu. Tapi kita tetap dengan apa namanya kerjasama ya. Nah kerjasama seperti itu. Tapi segmentasinya jelas lah untuk orang umum misalnya dengan harga yang sangat apa namanya ya terjangkau sekali lah seperti itu. Nah saya pun berusaha untuk membuat suasana seperti yang nyaman gitu. Karena di sini juga saya menyediain di samping warung, kita juga misalnya bikin tempat yang seperti taman. Saya juga menyediakan kebun kopi mas, kebun kopi di belakang ada bibitnya juga ada, pembibitan ada seperti Keren, itu. Ya semi edukasi seperti itu. Jadi biar apa namanya nggak jenuh-jenuh amat lah seperti itu. Iya. Karena nanti kalau suatu saat kok pengen ngopi, pengen selfie di kebun kopi, silahkan belakang aja. Bisa. Sebelah rasikan gitu tuh. Kenapa? Sebelah kuburan mas. Kuburan dong. Enggak tanah biji tanah itu, tanah punya kelurahan. Ini kan menarik ya mas. Kalau aku baca menu ini udah asik banget ini. Ajib banget ya Agin. Semuanya dibanderol dengan harga yang cukup fantastis. Fantastisnya itu harga rendah hati banget ini. Iku piye ya loh. Padahal kan jenengan butuh biaya operasional, butuh ini. Nah, kuwi piye mulainya kok sampai segitu?